Iya, sekarang saya ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, Pak Budianto mengatakan di sini bahwa hubungan niat untuk kesengajaan ini harus dibuktikan. Sekiranya seberapa penting aparat menggali penyebab aksi saling Uber ini terjadi? Katanya sempat dirusak ini spion dari mobil tersebut oleh pengemudi motor. Bagaimana, Mas Reza? Jadi saya katakan ketika kita bicara tentang seseorang yang meninggal akibat perbuatan orang lain atau homicide, maka sebetulnya ada 3 jenis homicide. Yang pertama adalah ketika seseorang mengekspresikan amarahnya, dia tidak berpikir bahwa amarah yang dia ekspresikan itu akan berakibat A, berakibat B atau C dan seterusnya, dia tidak berpikir. Mata-mata dia meluapkan kekesalannya, meluapkan sakit hatinya dengan harapan setelah terjadi aksi tabrakan tersebut, perasaan itu akan lega. Kalau itu yang berlangsung di dalam diri si penabrak, maka inilah dikategorikan sebagai third degree murder, tingkat 3, yang barangkali di Indonesia akan menjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Tapi kemungkinan yang kedua adalah ketika si penabrak sudah bisa membayangkan bahwa ketika dia melancarkan aksinya tersebut akan bisa berakibat korban meninggal dunia, maka ini akan naik kelasnya menjadi second degree murder, menjadi sebutlah pembunuhan. Lebih-lebih lagi, kalau dalam jangka waktu sekian lamanya sebelum peristiwa itu berlangsung, si penabrak ini sudah punya ancang-ancang untuk menghabisi nyawa orang dengan cara ditabrak, maka ini naik lagi kelasnya ke tingkat tertinggi, yaitu first degree murder, yang di Indonesia kan menjadi pembunuhan berencana. Ya. Nah itu sebabnya tadi saya katakan sangat penting bagi otoritas pihak kepolisian untuk menguji seberapa jauh sesungguhnya unsur kehendak dan pemahaman ada pada diri si penabrak, terutama sekali. Ya, sekarang saya ke Pak Doni Hermawan. Nah, bagaimana kemudian klarifikasi dengan pelaku, bahkan juga cek CCTV, niat untuk mengubar minta pertanggungjawaban karena spion atau memang mau nabrak ini, Pak Doni? Iya, Mbak. Jadi hasil pemeriksaan terhadap tersangka sampai hari ini memang berdasarkan pengakuan bahwa pelaku ini diawali dengan cekcok, terserempet spionnya, kemudian dirusak oleh korban, sehingga dilakukan pengejaran terhadap korban oleh pelaku. Nah ini kami masih menggali unsur kesengajaan, tadi dibacakan oleh Pak Reza, apakah unsur kesengajaan ini memang sudah diketahui akibatnya akan meninggal dunia ya terhadap perilaku yang dilakukan oleh pelaku ya, pengemudi terhadap korban. Sementara kami terus mendalami dengan juga nanti saksi-saksi di sekitar TKP maupun yang saksi-saksi sebelum kejadian, ya artinya di dalam proses perselisihan sebelum terjadinya peristiwa tabrakan. Ini juga kita akan gali agar kita bisa nanti lebih tepat dan mengarah kepada konstruksi pasal yang akan diterapkan terhadap pelaku. Nah ini masih dalam pengembangan dan proses penyidikan ini kan terus berlangsung, termasuk juga kemungkinan penerapan di pasal 338 KUHP yang juga sama-sama unsur ada kesengajaan di sana, yaitu menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Ini juga kita akan coba gali dan unsur-unsurnya juga kita akan coba dalami, seperti ini, Mbak. Ini, tapi dengan niat menyerahkan diri ini bisa meringankan hukuman atau bagaimana, Pak? Ya, ini juga perlu disampaikan bahwa pelaku ini dilakukan proses pencarian. Jadi memang tidak dengan kesadarannya menyerahkan diri, ya. Jadi berdasarkan dari hasil keterangan dari penyidik, petugas melakukan pencarian dan melakukan mengamankan dari rumah di daerah Bogor, sehingga pada saat kami temui tersangka pelaku ini kita jemput untuk dibawa ke kantor kepolisian. Ya, terakhir sekarang saya ke Pak Budianto, bisa jadi pelajaran hal yang seperti ini sering terjadi, meninggalkan korban ketika peristiwa tabrak lari terjadi, apakah memberatkan, bahkan juga tidak menyerahkan diri secara langsung, harus dicari dulu, seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya secara eksplisit itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di pasal 231 itu, bahwa setiap orang yang terlibat kecelakaan lintas dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, pertama harus menghentikan kendaraan. Ya.
Kemudian kedua adalah menolong korban. Kemudian kalau mungkin dalam situasi dengan pertimbangan keamanan mungkin membahayakan, dia bisa aja meninggalkan tempat, tapi harus segera untuk lapor ke pihak kepolisian itu. Kemudian keempat adalah harus siap juga untuk memberikan suatu keterangan itu. Kemudian apabila dia itu meninggalkan lokasi kejadian, kemudian tidak menghentikan kendaraan, kemudian tidak menolong korban dan sebagainya, itu bisa kena di pasal 312. Itu ancamannya adalah 3 tahun penjara dan denda 75 juta. Kemudian nanti dilapiskan dengan pasal pokoknya. Kalau nanti bisa dilarikan ke 310 atau mungkin 311, tergantung bagaimana kemampuan penyidik untuk membuktikan masalah tersebut. Apakah ini unsur kelalaian atau mungkin ada unsur kesengajaan itu. Untuk bisa mencari unsur kesengajaan, ya kita gali aja bagaimana tentang tata cara berlalu lintas yang benar. Ya tadi yang kita sampaikan di dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 2009 bahwa setiap pengemudi harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Ya tidak boleh kemudian menggunakan HP karena capek, lelah dan sebagainya, narkotika dan sebagainya. Mungkin saya kira cek urin perlu juga tuh. Nanti cek urin kemudian kadar alkohol dan sebagainya terhadap pengemudi daripada mobil itu sendiri untuk mengarah kepada seandainya nanti akan diarahkan kepada kesengajaan yang ke pasal 311 ayat 5 tadi gitu. Ya, singkat saja Mas Reza, ini kan semuanya karena emosi yang tidak bisa dikontrol ya, terjadilah peristiwa ini. Bagaimana kita harus kemudian mengontrol jikalau terjadi perselisihan di jalan raya, Mas Reza? Pertanyaan Mbak Caca itu seolah-olah berasumsi bahwa orang yang kehilangan kontrol di jalan raya lalu menabrak itu serta-merta akan dihukum berat. Faktanya tidak demikian. Di dalam psikologi forensik ada istilah defense of provocation, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan didahului oleh adanya provokasi tertentu, provokasi yang sedemikian dahsyat yang mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol dirinya, itu justru bisa mendapatkan hukuman ringan. Bahkan ingat pada kasus pembegalan, di mana korban begal justru menghabisi pelaku begal, di beberapa satuan kerja Polri justru korban yang menghabisi pelaku begal itu justru mendapatkan penghargaan. Bebas dari pertanggungjawaban pidana. Jadi sekali lagi, ini menjadi barangkali lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Kalau saya simak tadi Pak Wadir mengatakan didahului oleh cekcok, maka penting diketahui apa yang dilakukan oleh si penabrak dan apa pula yang dilakukan serta dikatakan oleh pihak yang ditabrak. Ya, Mas Reza, terima kasih. Pak Doni, terima kasih. Pak Budianto, terima kasih. Setidaknya ini menjadi pelajaran ya untuk berhati-hati berkendara pastinya dan ini bisa diusut tuntas oleh pihak kepolisian.